Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya, Mislah, NPM 235550032, semester 3 kelas A, dosen pengampu Dr. Siti Fatoma MPD, serta Ibu Mega Novita SSI MSI MNAT SC PhD. Izinkan saya untuk mengerjakan ujian akhir semester pengembangan praktikum IPA. Halo Bapak, Ibu Guru, dan siswa semuanya. Pada video kali ini, kita akan melakukan praktikum secara daring menggunakan simulasi dari PET Interactive Simulation dengan topik efek rumah kaca. Baik, daftar konten dari simulasi efek rumah kaca ini meliputi 1. CP dan tujuan praktikum, 2. Alat dan bahan, 3. Prosedur atau langkah kerja, 4. Hasil pengamatan, dan yang terakhir, analisis dan evaluasi hasil. Capaian pembelajaran pada praktikum kali ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran, perubahan iklim, dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif, dan pemanfaatannya. Sedangkan tujuan praktikum kita kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep pemanasan global dengan tepat. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini, 1. Perangkat untuk membuka simulasi PET, bisa berupa HP atau laptop. Yang kedua adalah jaringan internet. Pastikan jaringan internet kalian stabil ya. Ibu dan siswa sekalian, saatnya kita memasuki prosedur atau langkah kerja. Yang pertama, amati simulasi di PET terkait gas rumah kaca. Kalian cukup klik link berikut atau scan QR kode berikut ini. Baik, saya akan menyalin link ini terlebih dahulu. Akan saya tempelkan di Google Chrome. Kita enter. Nah, saat ini kita sudah masuk ke simulasi efek rumah kaca. Langkah kedua, kita diminta untuk men-setting simulasi PET seperti gambar di bawah ini. Mari kita klik waves atau gelombang, maka sudah sama. Kemudian kita setting sesuai gambar yang disajikan pada LKPD ini. Ini kita klik. Kemudian energi balance-nya juga kita klik. Kemudian pengamatan 1, greenhouse gas concentration none. Berarti ininya kita kebawahkan ya, Bapak, Ibu, dan siswa. Jika settingan sudah seperti ini, maka kita klik langkah yang ketiga, yaitu tekan tombol Start Sunlight, amati gelombang datang dan gelombang pantulnya. Kemudian, amati baik-baik pergerakan dari termometer serta perubahan warna pada daratan. Isikan hasil pengamatanmu pada tabel 1. Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, sebelum kita menekan tombol Start Sunlight, mari kita amati dulu tabel 1 hasil pengamatan ketika greenhouse gas concentration is known. Lihat di nomor 1, ketika suhunya min 28,1 derajat Celcius, kita diminta untuk melihat bagaimana warna daratannya, kemudian kita diminta untuk menghitung jumlah gelombang kuningnya, baik yang tipis maupun yang tebal, demikian juga untuk jumlah gelombang merah, baik yang tipis maupun yang tebal. Nah, kemudian di nomor 2, kita harus tunggu tuh sampai suhu maksimumnya itu di angka berapa. Kemudian kita lihat lagi warna daratannya seperti apa, kemudian berapa jumlah gelombang kuning tipis tebalnya, begitu juga untuk jumlah gelombang merah. Oke, mari kita amati bersama-sama, mari kita klik Start Sunlight-nya. Boleh kita Ini kejadiannya begitu cepat sekali. Jadi, Bapak, Ibu, dan siswa bisa merisetnya kembali. Karena kita hanya diminta untuk suhu awal dan akhir. Baik, kita riset dulu. Ketika di-reset, semuanya kembali ke settingan awal. Maka kita harus mengingat kembali settingan awal tadi kita diminta untuk menyeting seperti apa, sesuai yang diminta pada petunjuk praktikum. Lihat baik-baik. Oke, boleh kita pause sekarang. Silakan diamati dengan baik. Ini suhu saat ini adalah min 28,1 derajat Celcius. Lihat warna daratannya. Warna daratannya ini hijau muda ya, Bapak, Ibu, dan siswa. Kemudian di sini juga ada jumlah, mari kita hitung jumlah gelombang kuningnya. Ini adalah untuk gelombang kuning yang tebal. Di sini 1, di sini juga 1, jadi ada 2. Tipisnya ada 1, berarti cukup diisi tipis 1, tebalnya 2. Sedangkan jumlah gelombang yang merah tidak ada. Mari kita lanjutkan hingga mencapai suhu maksimum. Lihat baik-baik Bapak Ibu, termometer ini tidak bergerak lagi. Ini menandakan suhu maksimum yang capai adalah min 17,9. Kita pause saja. Silakan diamati dengan baik bagaimana warna daratannya. Apakah mengalami perubahan warna? Jika mengalami perubahan warna, silakan dideskripsikan warna daratannya. Kemudian di sini tampak ada gelombang berwarna merah. Ini ada gelombang tipis merah. Di sini kuningnya ada yang tebal dan ada yang tipis. Silakan dihitung, kemudian masukkan ke dalam tabel pengamatan. Khususnya tabel 1 ya, Bapak Ibu. Baik, mari kita lanjutkan ke pengamatan yang kedua. Setting simulasi PET seperti gambar di bawah ini. Baik, ini adalah bekas simulasi di pengamatan 1. Kita reset saja. Kemudian kita setting sesuai yang diminta untuk pengamatan 2, di mana greenhouse gas concentration is loads. Ini kita centang dulu, centang, ininya kita alihkan ke loads. Oke, sudah. Kemudian tekan tombol Start Sunlight, amati gelombang datang dan gelombang pantulnya. Kemudian amati baik-baik pergerakan dari termometer serta perubahan warna pada daratan. Isikan hasil pengamatanmu pada tabel 2. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke tabel 2, hasil pengamatan ketika greenhouse gas concentration is loads. Baik, ini settingannya sudah sesuai ya. Kita tinggal klik Start Sunlight. Mari kita pause untuk suhu 28,1. Silakan diamati dengan baik warna daratannya, kemudian isikan di tabel ini. Kemudian hitung juga dengan cermat berapa jumlah gelombang kuning untuk yang tebal maupun yang tipis. Jika sudah, mari kita lanjutkan untuk suhu maksimum.
silakan dituliskan warna daratannya, kemudian jumlah gelombang kuning, serta jumlah gelombang merah, baik yang tebal maupun yang tipis. Baik Bapak Ibu, setelah kita melengkapi tabel pengamatan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan evaluasi hasil. Nah, di sini sudah disajikan 5 pertanyaan yang mengarahkan untuk menganalisis dan mengevaluasi. Jadi, silakan dijawab dengan baik. Pertanyaan pertama, mengapa pada pengamatan 1 tidak terdapat gelombang merah yang tebal, sedangkan di pengamatan 2 ada? Ini bisa dilihat di tabel pengamatan kalian. Kemudian, mengapa suhu maksimum di pengamatan 1 lebih kecil dari suhu maksimum di pengamatan 2? Pertanyaan ketiga, mengapa pada pengamatan 2 semakin banyak jumlah gelombang merah, semakin tinggi suhu yang ditunjukkan oleh termometer? Pertanyaan keempat, pada pengamatan 2, jelaskan proses terjadinya perubahan warna daratan dari hijau menjadi merah. Pertanyaan terakhir, pada pengamatan 2, jika proses perubahan warna daratan dari hijau menjadi merah menunjukkan adanya pemanasan global, maka apa yang menyebabkan pemanasan global? Dari simulasi ini, kita belajar bahwa gas rumah kaca memiliki peran besar dalam menaikkan suhu bumi. Pemanasan global terjadi karena panas dari matahari tidak bisa keluar dari atmosfer. Kemudian kondisi ini berbahaya karena bisa memicu perubahan iklim ekstrim di bumi. Nah, dengan memahami ini, kita diharapkan dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai mengurangi emisi gas rumah kaca. Di sini saya sudah siapkan barcode rancangan pelaksanaan praktikum. Jadi silakan Bapak, Ibu, dan siswa sekalian untuk men-scan-nya, kemudian bisa melakukan praktikum ini di rumah secara mandiri. Terima kasih telah mengikuti praktikum simulasi efek rumah kaca ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa diskusikan hasilnya bersama guru dan teman-teman kalian. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.